Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Yakinkan diri ini menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber cahaya, sumber kedamaian, sumber kebahagiaan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada, di semua tingkatan, di semua ruang, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Segala puji hanya milik Allah, energi universal tanpa batas, daya semesta yang membuat semua wujud, semua bentuk menjadi berwibawa, berharisma. Dia bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa memenuhi segala kebutuhan kita. Dia senantiasa memilihkan yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin tidak disenangi oleh kita. Tetapi orang yang bersabar suatu saat tahu apa yang dibenci ternyata suatu saat malah justru itu yang terbaik bagi dirinya. Apa yang kita sukai tidak buru-buru jatuh cinta, karena apa yang disukai belum tentu baik bagi kita. Itulah kewaspadaan yang harus dimiliki oleh kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, atas izinnya beliau mengizinkan kita hadir di sini. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama, terus menyadari kehadirannya dalam diri. Karena tubuh ini adalah rumah bagi Dia. Tubuh ini adalah Baitullah yang sebenarnya. Tubuh ini diciptakan bukan untuk diri kita, tapi tubuh ini diciptakan untuk kesenangan Beliau. Oleh karena itu, mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang hadir di ruangan ini, juga para sahabat yang sudah menunggu untuk mendapatkan kajian secara online. Pagi ini saya akan membagikan rahasia para leluhur, rahasianya para nabi, para rasul, rahasianya para suci, para mursid, para pewaris ilmunya nabi. Rahasia ini banyak yang tidak tahu, walaupun mungkin banyak yang sudah melakukannya. Saya akan berbicara betapa dahsyatnya energi semesta di sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu kurang lebih waktunya antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Kalau saya biasa terjaga mulai jam 1 sampai jam 4 pagi. Saya bikin tulisan ini juga pasti di jam itu. Bukan sekedar cepat, tetapi di jam itu ya kita punya akses yang sangat luar biasa pada kecerdasan semesta tanpa batas. Oleh karena itu hari ini akan saya bagikan rahasia ini. Dan saya percaya nanti siapapun yang sudah tahu rahasia ini bukan menggunakannya untuk kepentingan ego, diri palsu, tetapi semata-mata untuk hadir, untuk menyadari sang keberadaan dalam diri. Karena semua juga berisiko. Oleh karena itu camkan apa yang saya mau sampaikan, pahami dengan betul, jangan sampai nanti salah kaprah ketika menggunakannya. Mohon maaf, banyak orang yang sudah bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan ritual-ritual tertentu, lalu diiringi dengan
minta ini, minta itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang punya pengalaman di sini. Semua yang diminta itu berbanding terbalik dengan realitas. Kenapa? Ada yang salah dengan ritualnya? Ada yang keliru dengan doa-doanya? Kita akan buka rahasianya hari ini. Udah siap ya? Oke. Jadi kalau saya bicara fisika, bicara sains, itu karena apa? Bukan karena saya mau menunjukkan diri sebagai ahli sains, karena memang perlu dasar-dasar seperti ini. Di salah satu kajian saya di Ngariksa, saya menjelaskan tentang frekuensi, vibrasi, energi secara detail. Karena banyak orang yang bicara frekuensi, vibrasi, energi, tapi begitu ditanya nggak ngerti. Saya tidak akan mengulang itu, karena silakan aja ya para sahabat, Bapak Ibu semuanya mengakses. Ada satu kajian di mana saya menulis banyak di papan tulis di Ngariksa 2 minggu yang lalu. Itu saya sudah sampaikan. Hari ini saya akan memulai kajian ini dengan mengenalkan spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar ini ya, elektromagnetik ini ada spektrum, ada gelombang, ada elektromagnetik. Jadi spektrum itu berarti dia ini adalah tidak sendiri, berarti banyak ya, spektrum. Jadi macam-macam itu spektrum. Gelombang itu sudah saya jelaskan ya di kajian sebelumnya. Gelombang itu adalah energi yang merambat karena ada sumber getaran. Di mana ada getaran, maka dari getaran itu akan ada energi yang merambat. Nah, energi yang merambat lewat medium dari suatu getaran itu sering disebut gelombang. Ya, gelombang. Nama gelombangnya elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnetik itu magnet. Jadi elektromagnetik itu berarti perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, ketika medan listrik dan medan magnet berpadu, maka dia akan menghasilkan gelombang. Nama gelombangnya namanya elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini tidak bergantung pada medium. Walaupun di ruang hampa dia tetap bisa. Dia tetap bisa. Jadi seperti astronot yang ada di angkasa masih bisa komunikasi dengan bumi, walaupun di sana ruang hampa. Karena dia tidak perlu medium, tidak perlu medium. Hebat ya Allah menciptakan. Beda dengan suara. Nih suara saya tidak akan sampai pada Bapak Ibu kalau tidak ada udara. Karena suara ini gelombang mekanik. Dan suara ini untuk sampai perlu ada medium. Medium itu perlu perantara. Perantaranya apa? Udara. Jadi kalau saya bicara nih, pita suara saya ini menjadi sumber getaran. Nah, sumber getaran ini keluarlah suara. Nah, suara itu gelombang tuh. Namanya gelombang bunyi. Nah, gelombang ini merambat nih lewat udara. Akhirnya sampai di telinga kita. Di telinga kita sudah ada sumber getarnya, namanya genderang telinga. Sama di situ juga getaran. Nah, suara saya yang dari pita suara ini beresonansi dengan frekuensinya dari genderang telinga, sehingga Bapak Ibu gendang telinganya bergetar. Nah, getaran itu kemudian dirambatkan lagi ya, asalnya gelombang mekanik jadi gelombang listrik masuk di otak, sehingga Bapak Ibu sekarang bisa mendengarkan. Kalau saya bilang A, tahu A, B, tahu B. Hebat ya. Jadi kalau kita memikirkan tubuh kita ini sangat kompleks sebetulnya ya, mekanisme kerjanya. Cuman bagi orang yang tidak sadar, apalagi hidupnya penuh dengan kemarahan, kebisingan, nyaris tidak punya waktu untuk memikirkan. Padahal kalau kita bertanya, mengapa ya saya bisa mendengar? Mengapa saya bisa membedakan
ini suara anak saya yang pertama, anak saya kedua, anak saya yang ketiga. Bahkan saya terima HP, saya bisa membedakan ini suara ibu A, ibu B, bapak A, bapak B. Pernah nggak bertanya? Enggak ya? Hebat kalian tuh ya, luar biasa. Luar biasa lah pokoknya ya. Pokoknya lewat aja hidup ini. Makanya ngitung umur aja terus ya. Oke, perhatikan. Jadi kalau gelombang elektromagnetik itu tidak perlu medium, ya, seperti udara. Kalau gempa perlu medium. Ada getaran tuh di laut akibat dari subduksi, akibat dari tumbukan antara benda-benda yang ada di bawah bumi. Jadi di bawah bumi itu sebetulnya banyak sekali benda-benda, dan benda-benda ini sebetulnya mengapung dalam cairan. Nah, ketika ada energi yang berlebih, dia tuh mungkin bertumbukan, timbullah getaran. Nah, getaran ini dirambatkan tuh lewat tanah, sehingga semua yang ada di tanah ini mengalami naik turun. Itu namanya gempa. Itu gelombang namanya. Energi yang merambat itu namanya gelombang. Nah, kita sudah paham bahwa tubuh kita ini tersusun oleh atom. Atom dalam tubuh kita itu tidak diam. Di dalamnya ada elektron, ada proton. Dia juga terus melakukan getaran. Berarti sebetulnya tubuh kita itu meradiasikan gelombang. Ditambah di tubuh kita ada bagian-bagian yang penting. Ada bagian jantung untuk merasa. Ada bagian otak untuk mencipta. Ya. Nah, ternyata otak juga isinya adalah getaran. Jadi tubuh kita ini ya, dalam bahasa fisika disebut black body. Benda hitam, bukan warnanya hitam. Benda hitam itu benda yang di dalamnya ada getaran yang meradiasikan gelombang. Makanya coba Bapak Ibu pergi ke mall, ya, begitu melangkah ke suatu gerbang, gerbang buka sendiri. Pernah nanya kenapa gerbang bisa buka? Gak nanya ya? Luar biasa kalian tuh ya, memang luar biasa ya. Luar biasa lah ya. Sering ke mall padahal ya. Paling juga kalau nggak kebuka marah. Pernah nggak nanya? Padahal sebetulnya tubuh kita ini memancarkan gelombang. Gelombangnya ditangkap oleh sensor. Nah, oleh sensor gelombang kita dirubah dari gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik. Yaitu menjadi saklar. Sehingga di situ ada saklar yang bisa on off. Ya, ketika kita datang dia ngebuka. Ketika kita pergi dia nutup lagi. Gitu aja nggak pernah nanya ya. Luar biasa Bapak Ibunya. Pada kemana aja sih selama ini? Nyaris nggak ada pertanyaan ya. Udah nggak apa-apa. Jadi saya tidak akan panjang-panjang di sini, perhatikan saya. Jadi gelombang elektromagnetik ini tidak kelihatan Bapak Ibu, tidak kelihatan, tetapi energi itu ada. Buktinya apa? Buktinya tiba-tiba HP kita bergetar, ada WA. Tiba-tiba HP kita bergetar, ada yang ngirim video. Itu dibawa oleh gelombang, namanya gelombang elektromagnetik. Jadi dari HP orang ini yang menghubungi kita, dia tidak langsung ke kita, ke pemancar dulu, namanya BTS. Nah, dari BTS itu ke BTS lain, ke BTS lain, dia mencari BTS terdekat di mana HP kita ada. Hebat ya teknologi. Ya, nggak kelihatan, karena kalau kelihatan kan bahaya. Ya, kita akan kena radiasi. Tapi energi itu ada, dan energi itu ternyata mampu membawa informasi. Yang datang ke sini itu energi. Nah, di balik energi ada namanya informasi. Informasi isinya apa? Ya, apa yang diketik nyampe. Ya, apa yang divideokan nyampe. Itu namanya informasi. Oke, supaya ngerti pelan-pelan ya ngajarnya. Nah, gelombang elektromagnetik itu spektrumnya sangat luas. Ada spektrum radio, itu sekitar 10⁻³ panjang gelombangnya. Ada spektrum mikro, ya, gelombang mikro. Yaitu yang sering dipakai di microwave. Ya. Radio, tahu radio? Pernah dengarkan siaran di radio? Nah, kan radio itu namanya receiver. Nah, tidak ada siaran, tidak ada yang bisa kita terima di radio kalau nggak ada yang siaran.
Nah, siaran itu namanya transmitter. Makanya ya ada orang yang siaran bicara ini, setel lagu dangdut, setel lagu jazz, itu kan? Lalu ketangkaplah di radio kita. Nah, kapan radio kita bisa menangkap siaran? Kalau di-tune in. Di-tune in. Di-tune in itu disamakan frekuensinya. Ah, saya mau dengar radio ini, frekuensinya sekian. Samakan frekuensi kita dengan frekuensi transmitternya. Lalu apa yang disiarkan di sana ketangkap. Jadi sebetulnya ya, kalau mau jujur nih, para nabi, para rasul itu menerima wahyu itu ya persis seperti teknologi radio. Jadi Tuhan itu siaran terus karena dia tuh energi. Nah, apa yang disiarkan Tuhan ditangkap tuh oleh mereka yang bisa menangkap. Nah, para nabi, para rasul itu bisa tune in, bisa menyesuaikan frekuensi dengan frekuensi semesta. Akibatnya apa yang disiarkan oleh semesta bisa ditangkap, gitu. Kenapa kalian nggak bisa nangkap? Padahal sama-sama manusia, beda frekuensi. Ya, sudah radionya ini butut, sakit-sakitan, nggak diurus, betul nggak? Baterainya lemot, gitu. Karena radio itu kalau baterainya lemot nggak bisa nangkap siaran. Udah gitu frekuensinya nggak sama dengan frekuensi semesta. Semesta penuh cinta kasih, ini pilih kasih. Ya kan? Semestanya maha lembut, ini kasar sekali. Semestanya maha bijaksana, ini nggak bijaksana. Jadi karena dia keluar dari frekuensi Tuhan, dia tidak bisa menangkap intuisi yang disampaikan oleh Tuhan. Akhirnya jadi yaitu hidupnya nggak karu-karuan. Intuisinya mati, tubuh intuisinya nggak hidup. Udah kebayang ya hidup yang kayak gitu? Ya, hidup hanya dikendalikan oleh ego dan diri palsu. Ya, hasilnya apa? Penderitaan. Nah, jadi kalau diperhatikan Bapak Ibu dari kiri ya, ada frekuensi radio, frekuensi gelombang mikro, ada frekuensi infrared. Infrared itu inframerah. Ya, itu belum kelihatan, tuh nggak kelihatan. Gelombang radio nggak kelihatan, gelombang mikro nggak kelihatan, microwave, ya. Tiba-tiba makanan dalam 2-3 menit panas. Nah, kalau saya jelaskan nanti pusing nanti. Ya udah itu aja dulu. Pokoknya itu gelombang mikro namanya itu. Ya. Mungkin ada di YouTube salah satu saya bicara tentang microwave. Itu silakan aja cari di channel YouTube saya. Ya. Ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak tuh yang ini nih. Ya. Dari semua spektrum gelombang elektromagnetik ya, yang ditampakkan oleh Allah ya cuma ini, cahaya. Nah, cahaya ini, cahaya yang kita kelihatan ini termasuk gelombang elektromagnetik. Di panjang gelombang tertentu dia nampak. Di panjang gelombang yang lain dia nggak nampak. Nah, di frekuensi yang lain dia nggak nampak. Di frekuensi ini dia nampak. Kenapa? Karena memang cahaya butuh ditampakkan. Karena cahaya memang gunanya untuk menerangi. Hebatnya Allah. Nah, kalau semua spektrum gelombang elektromagnetik ditampakkan, udah kebayang ya. Di sini itu akan pasuliwer. Nah, itu. Ngerti kan? Ngerti apa tidak? Kalau nggak ngerti pasuliwer, saya ganti Pak Baliut. Tambah pusing kan? Ya, itu artinya seliweran. Betul nggak? Ya, bayangkan kalau nampak semua gelombang ini, betapa repotnya kita setiap hari. Mata kita jadi rusak. Yang ditampakkan oleh Allah dari sekian spektrum itu cuman cahaya. Nah, ini cahaya tampak, tapi ini majasi ini. Ada cahaya lebih indah lagi dari ini, namanya nur ala nurin. Nah, itu melihatnya tidak bisa pakai mata ini. Itulah harus melihatnya dengan mata kolbu. Nah, itulah dimensi yang berbeda. Nah, yang masih tertutup mata kolbunya pasti belum pernah melihat itu. Makanya dia tidak melihat keindahan di dalam. Maka yang dia lihat itu cuman yang di luar aja, yang palsu-palsu, yang sejati nggak bisa lihat. Nah, yang kayak gitu itu saya cuma bilang kasihan lah gitu ya. Yang sudah bisa melihat bersyukur, syukuri, itu nikmat yang paling besar tuh yaitu ya. Lanjut ya. Nah, di atas cahaya tampak ya, itu ada namanya ultraviolet. Nah, ultraviolet ini bahaya. Makanya ultraviolet digunakan untuk membunuh bakteri. Ya, itu. Jadi sinar matahari ini
Kalau lapisan ozonnya ini sudah bolong, dia tidak bisa memfilter ultraviolet. Kalau ultraviolet sudah sampai di bumi ini, kita akan rusak nih kulit kita semua. Makanya harus sayang sama bumi, jangan sampai lapisan ozonnya bolong. Makanya buang sampah jangan sembarangan. Ikut ya, ikut serta ya, memelihara bumi yang indah ini. Itu namanya memayu hayuning bawono. Ya, itu. Jadi jangan ya cuman menempelkan slogan-slogan. An-nadot batu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. WC kotor, karpet kotor, masjid kotor, otak kotor, hati kotor. Itu. Semakin banyak slogan, itu sedang membuktikan bahwa kita seperti slogan itu. Jadi kalau ada tulisan dilarang injak rumput, nah berarti di situ ada budaya injak rumput. Kalau nggak ada budaya itu, nggak ada. Saya pergi ke negara-negara beradab, jarang lihat slogan gitu. Apalagi an-nadopatu minal iman, nggak pernah lihat saya. Ya, nah di atas ultraviolet ada lagi, panjang gelombangnya sangat pendek tapi frekuensinya sangat tinggi, namanya sinar X. Coba Bapak Ibu, sinar X itu disebut ronsen. Makanya Bapak Ibu kan kalau ada tulang yang patah, ya, ada sesuatu objek di dalam yang ingin diketahui, itu harus ditebus pakai sinar X. Nah sinar X itu perhatikan tuh gambarnya, lihat gambarnya. Yang radio, yang mikro, yang infrared itu panjang gelombangnya gitu, besar. Makin kesini panjang gelombangnya makin memendek, tapi frekuensinya makin rapat. Makanya panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Kalau panjang gelombangnya makin besar, frekuensinya makin kecil. Panjang gelombangnya makin pendek, frekuensinya makin besar. Perhatikan saya. Jadi sinar X ini frekuensinya sangat kuat. Akibatnya apa? Dia bisa menembus. Nah, makanya yang frekuensinya tinggi, energinya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu kok tidak bisa menembus nih, itu artinya frekuensinya lemah, energinya lemah. Itu panjang gelombangnya terlalu besar. Nah, yang paling tinggi namanya sinar gamma. Wah, itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, bisa menembus lebih daripada sinar X. Oke, sampai sini dulu ya. Ini apa maksudnya dengan sepertiga malam? Pasti udah nggak sabar. Ini aja dulu, ngerti dulu ya. Oke. Jadi hebat Allah itu ya. Gelombang elektromagnetiknya sama, tapi begitu dikasih panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda, ternyata dia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, apa fungsinya? Gelombang radio, panjang gelombangnya panjang, frekuensinya rendah, digunakan untuk siaran radio, TV, dan komunikasi nirkabel. Ya, tadi Bapak Ibu lihat ada mic yang tidak pakai kabel, itu nirkabel, tanpa kabel, bisa komunikasi, itu pakai gelombang radio itu. Bisa nggak menciptakan gelombang radio? Bisa, teknologinya gampang. Itu sebetulnya rangkaiannya sederhana, itu cuman resistor, induktor, ya, kemudian kapasitor, cuma itu aja, ya, tambah transistor. Pusing kan? Ya udah, supaya nggak pusing, stop, saya tidak bicara itu, ya. Kalian tuh baca Quran pusing, belajar sains pusing, hanya bisa make aja, nggak pernah mikir gimana mekanismenya, tidak pengen tahu. Tubuh juga cuma dipakai aja, suka-suka kamu, mekanismenya nggak pernah diurus. Tadi pagi makan, tahu-tahu siang pup, cuma tahunya gitu aja, pengen pup, nggak pernah mikir gimana makanan itu diserap oleh tubuh. Kenapa tubuh ini hebat ya? Dari makanan yang dimakan itu, mana buat otak, mana buat mata, mana buat tulang, hampasnya dibuang. Hebat ya tubuh bisa milih-milih begitu. Pernah gak mikir begitu? Saya bingung mau ngajar apa sama kalian itu.
Latihan tubuh aja kita nggak sadar, bagaimana kita mau mengenal Allah? Tubuh aja yang fisik kita nggak kenal. Gelombang mikro digunakan untuk microwave. Coba radar, komunikasi satelit itu gelombang mikro. Manaskan sayur cuma 1-2 menit, masukkan ke microwave, cetrek, panas. Tapi wadah sayurnya nggak panas. Kok bisa? Pasti nggak nanya kalian. Betul nggak? Yang penting makan. Kalau di ujian, kalau di kampus saya tanya itu, ya, kenapa di microwave? Makanan saja yang panas, wadahnya enggak. Biar pusing mahasiswa. Kalau nggak mikir mahasiswa nggak bisa jawab itu. Apalagi yang suka menghafal itu. Makanya Bapak Ibu, hafalan itu nggak penting, nggak menolong. Dulu di zaman para nabi, para rasul, orang ngapalin Al-Quran. Kenapa? Ya karena belum ada memori. Karena khawatir Quran lenyap, para penghafalnya tidak ada waktu itu. Sekarang sudah ada memori. Quran sudah ada di HP saya, 30 juz. Sekarang yang dibutuhkan bukan para penghafal, para pengamal. Kita butuh itu sekarang. Gimana ngapalin lagi? Menjamur tempat-tempat menghafal. Hasilnya apa? Terus kalau sudah hafal apa? Dari keterampilan berpikir saja, menghafal itu hanya 1/6 dari keterampilan berpikir. Di atas itu ada lagi memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, puncaknya sampai bisa mensintesa pengetahuan. Jadi pengetahuan siap saji, sehingga pengetahuan itu ada gunanya. Agak kenceng nih saya bicara, nggak tahu, pokoknya pengennya begitu. Inframerah digunakan untuk apa? Untuk remote control. Kita bisa siaran itu di tempat gelap, tetapi hasilnya terang benderang pakai inframerah. Hebat ya. Sehingga kalau ada acara tuh National Geographic, bisa tahu itu hewan itu perilakunya tidak terganggu, bisa di kamera lengkap itu. Nah itu pakai elektromagnetik, namanya infrared. Tidak terganggu, tetapi semua aktivitasnya terekam dan kita bisa nonton itu, ya. Sampai semut aja melahirkan, ada videonya. Hebat ya Allah. Disediakan nggak semua? Sudah disediakan. Buat siapa? Bagi mereka yang mau menggunakan semua berkah itu. Harusnya hidup kita itu tidak kekurangan, harusnya hidup kita berkelimpahan. Semua sudah disediakan. Timah, nikel, besi, emas, semua sudah disediakan. Hebat Allah itu. Nah, masuklah cahaya tampak. Ini hanya bagian kecil dari spektrum yang bisa dilihat oleh manusia. Ada berapa warnanya? Ada 7 Bapak Ibu. Kenapa 7? Kenapa kok sama dengan 7 ayat Al-Fatihah? Kenapa sama dengan 7 kali tawaf? 7 kali sa'i, sofa dan marwah, 7 batu melempar jumroh. Kenapa? Kenapa 7? Kalau dibuka rahasianya Bapak Ibu, luar biasa. Ini cahaya putih ini, kalau dimasukkan ke prisma akan keluar 7 warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi spektrum. Itu yang disebut dengan pelangi. Dan yang 7 ini begitu ditiadakan, prismanya nyatu lagi jadi putih. Dan kenapa kalau urusan-urusan spiritual, haji misalnya, kain ihramnya nggak ada warna hitam, nggak ada warna merah,
ganda warna hijau, semua putih. Sadar nggak? Sadar bahwa di balik putih itu ada merah. Sadar di balik putih itu ada jingga. Sadar di balik putih itu ada kuning. Sadar di balik putih ada hijau. Sadar di balik putih ada biru, ada nila, ada ungu. Artinya apa? Kalau sudah pakai baju putih, Anda itu siap untuk menerima perbedaan. Sadar bahwa hidup itu tidak putih semua. Sadar bahwa hidup itu ada merah, ada jingga, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada nila, ada ungu. Itu maknanya putih. Makanya baju putih selalu dipakai simbol untuk urusan-urusan spiritual. Apa yang kalian lakukan? Pakai baju putih, menyerang orang yang berbeda, menghujat orang yang berbeda. Apa yang kamu lakukan? Itulah ketololan yang dipelihara. Tidak mengerti, disuruh pakai putih, putih aja. Putih itu suci. Apa artinya suci? Orang suci itu dia sudah siap menerima perbedaan. Orang suci tidak pernah berkonflik. Di rumah aja tidak pernah konflik, karena kamu tahu, kamu sadar kamu dipasangkan dengan orang yang berbeda. Pasangan saya berbeda dengan saya. Tugas saya adalah menerima dan menghargai bahwa saya berbeda. Selesai, nggak ada konflik. Putih itu namanya, suci itu namanya. Sederhana sebetulnya. Kalau mau belajar, ya belajar kenapa cahaya warnanya putih aja nggak ngerti-ngerti. Di laboratorium saya buktikan ke mahasiswa. Saya ambil prisma dari kaca, saya masukkan senter, keluarnya pelangi. Bisa bikin pelangi di laboratorium. Saya ajarkan spiritualnya pada mereka. Tugas Anda dalam hidup ini adalah mengenal warna-warni, memahami bahwa tidak semuanya sama. Wajah kalian aja semuanya beda, suara kalian semuanya beda, kepribadian kalian semuanya berbeda. Tugas kita bukan memaksakan keinginan, mengontrol semua orang, tapi tugas kita adalah menerima dan menghargai kalau kita berbeda. Bisa begitu enggak? Bisa apa tidak? Maaf nih, dari awal udah ngegas jadi ini mesti belajar sains. Ada namanya ultraviolet, digunakan untuk sterilisasi. Ya, air ini yang saya minum, ya, ini enggak dipanaskan sampai sekian derajat. Kalau dulu kan, zaman dulu air itu harus dipanaskan sampai sekian derajat, sampai mendidih. Betul nggak? Sebenarnya tujuannya cuma satu, apa? Supaya kuman dan bakteri yang ada di situ mati. Harapannya begitu. Sekarang dengan adanya teknologi ultraviolet, tidak perlu dipanaskan. Kan tujuannya mematikan bakteri. Bahkan dengan ultraviolet lebih efektif daripada harus dipanaskan. Jadi air mineral yang Bapak Ibu minum itu, ya, itu tidak dipanaskan. Menggunakan teknologi, ada reverse osmosis, berapa yang diizinkan mineralnya untuk kesehatan orang Indonesia. Kemudian disterilisasi, itu menggunakan ultraviolet. Udah, saya tidak akan terlalu jauh. Sinar X, energinya tinggi. Kenapa? Frekuensinya besar. Dia bisa menembus materi yang lunak. Digunakan untuk pencitraan medis. Ronsen. Hebat ya? Ada manfaatnya nggak sinar X? Itu ditemukan sinar X ini oleh orang Jerman, namanya Ronsen. Ya, kalau Bapak Ibu di foto sinar X kan nggak kelihatan sinarnya. Dia cahaya tak tampak, tapi energinya besar. Makanya jangan sering-sering di ronsen. Kenapa? Karena yang diinginkan itu cuman gambar tulang, tapi daging kita dilewati oleh energi tinggi. Itu rusak itu sel-sel darah kita. Makanya sekali ronsen itu, ya, untuk bisa dironsen lagi itu perlu waktu sekitar 6 bulan. Itu pun kalau tiap hari makan protein tinggi. Tahu protein tinggi?
Tahu apa tidak? Kalau enggak saya beritahu. Bukan comro, comro. Comro protein tinggi. Protein tinggi itu ikan salmon. Ya, yang dimakan tanpa dimasak, itu protein tinggi itu. Nah, dari ronsen ke ronsen itu perlu waktu sekitar 6 bulan untuk menunggu ya sel-sel tubuh kita yang dilewati oleh sinar X ini sembuh. Bayangkan di ronsen tiap hari, dikit-dikit dibawa ronsen pak, bawa dari ronsen paeh. Karena kita nggak ngerti, yang ikut aja, betul nggak? Karena kita tidak punya knowledge. Mari saya jelaskan ini. Terus kepentingannya apa saya menjelaskan ini? Bapak Ibu, sinar X ini punya kemampuan menembus. Kenapa? Frekuensinya besar. Jadi kalau kita ingin menembus bagian dalam dari diri kita, berarti kita harus punya energi yang frekuensi besar itu. Kenapa doa kita nggak dikabul? Kenapa doa kita nggak nyangkut? Kenapa yang kita imajinasikan tuh nggak nyangkut-nyangkut? Karena lemah frekuensinya, energinya lemah. Harusnya punya kekuatan seperti sinar X. Perhatikan saya Bapak Ibu, semua yang kasar tidak bisa meresap kepada yang kecil. Untuk bisa meresap harus lembut. Coba batu saya taruh di karpet nggak bisa meresap. Tapi kalau air tumbah di karpet bisa meresap. Kenapa? Batu tuh kasar, sedangkan air lembut. Makanya kalau ingin meresap ya harus lembut. Kasar, gampang tersinggungan, gampang marah, baperan, kalau ngomong nyakitin. Batu tuh ya, model-model kayak gini, apapun yang dia sampaikan ke semesta mantul, gak bisa meresap. Kan untuk meresap itu harus lembut, selembut sinar X. Frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya kecil, tapi dia meresap ke seluruh bagian. Sedalam apapun dia bisa foto. Bahkan di paru-paru di dalam ada flex misalkan, ketemu sama ronsen. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar sedikit aja dari sains, kaitkan dengan spiritual, wih keren banget, keren banget, betul nggak? Kenapa kita tidak menembus, tidak bisa menembus energi halus, energi lembut? Kenapa kita tidak bisa resonan dengan kesadaran semesta, kesadaran murni? Kasar, banyakan dandan. Mau ngaji itu bukan yang dilembutkan batinnya, dikosongkan pikirannya, dandan jika dakocan. Segala dipakai, baju merah, kerudung merah, senal merah, tas merah, kerjaan marah. Ngerakeun, pengen nyubit saya yang begitu. Ngaji gontok-gontokan, ngaji cuman memperhatikan orang, merhatikan baju orang, merhatikan dandan orang, memperhatikan bacaan Quran orang, salah dikit disalahin. Coba Bapak Ibu, anak kecil pergi ke warung, ngomongnya cadel, bade beser naon atuh neng teh, hoyong pupuk, dibere naon, orea. Ya belum bisa bilang kerupuk, bilangnya pupuk. Piraku diberi orea,
Sing atuh sing sadar. Saya mau nanya, ini anak jahat nggak? Salah nyebutin masuk neraka. Ngerti? Udah nggak saya terusin? Sugan we ngalarti. Salah ngucapkeun hampir aku asup kana neraka tuh. Betul nggak? Yang masuk neraka tuh salah ngerti, gak ngerti, sibuk we ngomean ucapan. Ingkung. Nah, sekarang masuk pada gelombang otak. Itu baru spektrum gelombang otak. Nah, otak kita ini Bapak Ibu, otak kita ada otaknya kan? Yakinkan dulu, ada nggak otaknya? Bisi Hanas dicaritakeun. Ada ya? Nih gelombang otak tuh isinya rangkaian listrik, Bapak Ibu. Di sini tuh ada namanya sel-sel neuron. Kalau di elektroma ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, ada transistor. Di sini disebutnya sel-sel neuron. Nah, sel satu dengan sel yang lain itu terkoneksi dalam satu jaringan yang hebat. Disebutnya integrated circuit, IC. Jadi IC itu di sini integrated, lain di mobil. IC itu di sini integrated circuit. Jadi rangkaian yang terintegrasi. Jadi kalau ini itu adalah elektro listrik, berarti di sini ada getaran? Ada. Berarti di sini ada gelombang? Ada. Karena gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, otak kita bisa memancarkan gelombang, Bapak Ibu. Apa itu gelombang otak? Gelombang otak adalah aktivitas listrik otak yang mencerminkan keadaan kesadaran, pikiran, dan emosi. Jadi, di mana kesadaran kita? Seperti apa kualitas pikiran kita? Seperti apa emosi kita? Itu yang dipancarkan gelombang dari otak kita. Paham? Makanya dikenallah ada yang namanya gelombang delta, gelombang theta, gelombang alfa, gelombang beta, gelombang gamma. Makanya yang belajar hipnoterapi pasti kenal istilah-istilah ini. Kenal walaupun banyak yang nggak ngerti, saya tanya. Kenapa kok otak bisa memancarkan gelombang? Bingung, tak ngerti. Padahal sudah ngasih pelatihan sama orang. Ini kalau dibuka rahasianya oleh saya, otak kita ini tidak ada bedanya dengan integrated circuit. Itu adalah sirkuit elektronika yang sangat kompleks. Hebat Allah itu menciptakan. Di sini tuh ada kabel-kabel elektronika yang sangat kompleks, yang disebut dengan saraf. Nah, kenapa orang bisa tahu otak ini memancarkan gelombang apa? Nah, gelombang itu tadi punya panjang gelombang, dia punya frekuensi, diukur pada alat, nama alatnya EEG, elektroencephalograph. Pernah dengar nggak? Kurang gaul ya kalian tuh. EEG itu elektroencephalograph, alat yang bisa menangkap gelombang otak. Sehingga yang dipancarkan oleh otak gelombangnya apa, panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa, itu bisa diukur. Sehingga muncullah klasifikasi gelombang. Ada gelombang delta. Kapan? Saat kita sedang tidur nyenyak, otak kita memancar gelombang, namanya gelombang delta. Ada gelombang theta. Ini harus hafal ini supaya nanti kalau saya cerita sepertiga malam ngerti. Gelombang theta ini ketika sedang relaksasi mendalam, sedang meditasi, atau dalam keadaan mengantuk. Disebut tidur enggak, disebut bangun tidak. Tunuh. Itu gelombangnya gelombang theta. Paham ya? Apalin ini penting. Ini penting. Nah, ada gelombang alfa. Nah, ini dalam kondisi rileks, tenang, waspada, tetapi tidak terlalu konsen. Itu alfa. Nah, di atas itu ada namanya beta. Beta ini seperti sekarang Bapak Ibu nih, di beta semua nih.
sadar, fokus, ya, pikiran aktif, dan waspada. Coba kesentuh aja sedikit langsung marah, nah itu beta. Waspada. Nah, di atas itu ada namanya gelombang gamma. Pembelajaran intens, pemecahan masalah, kesadaran tinggi. Tapi kesadaran tingginya bukan kesadaran secara spiritual, tapi ini adalah kesadaran pikiran. Nah, yang akan saya bahas Bapak Ibu berkenaan dengan gelombang theta. Jadi Bapak Ibu ketika tidur itu di gelombang delta. Otaknya memancarkan gelombang delta. Begitu bangun tuh, bangun dalam keadaan setengah sadar, itu gelombangnya masih gelombang theta. Makanya kalau bangun nih saya kasih tahu. Tapi nanti kalau sudah ada di komunitas saya sih saya ajarin lengkap. Ini mah bocorannya aja sedikit. Kasihan dibocorkan. Ketika bangun Bapak Ibu, perhatikan saya. Bangun itu harus lembut. Makanya kesadaran terakhir saat seseorang mau tidur itu akan menjadi kesadaran awal saat seseorang bangun. Makanya ketika mau tidur harus dalam keadaan sadar. Nah, ketika tidur jangan ada kebencian, jangan ada keresahan, jangan ada ketakutan, jangan ada kecemasan. Jika perlu Bapak Ibu mau tidur, ya silakan Bapak Ibu. Kalau senang ada musik-musik meditasi yang bisa mengantarkan tidur, bagus. Supaya saat tidur itu frekuensi yang dipancarkan dari diri kita itu frekuensi damai, frekuensi syukur, frekuensi cinta. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan mimpi. Ketika tidur membawa kemarahan, ya. Makanya bagian belakang dari otak kita nih yang paling berbahaya nih, di sini ada dipol-dipol magnet. Saat seseorang itu sedang bangun, dia dipol-dipol magnetnya aktif. Nah, dipol-dipol magnet di otak belakang ini biasanya random akibat terlalu banyak masuk energi-energi yang buruk selama berinteraksi dalam hidup. Bayangkan ketika otak belakang itu random dibawa tidur, berbahaya. Makanya Nabi Muhammad ngasih caranya, walaupun ini caranya sangat perlu dijelaskan lagi secara sains. Beliau kalau mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, sambil tangannya itu diletakkan di bagian belakang. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Sambil membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini bisa dijelaskan secara sains. Hebat Nabi Muhammad itu. Ternyata kekuatan Al-Ikhlas kalau ngerti. Kalau masih ngurus pahala untuk Al-Ikhlas ya nggak akan dapat energinya. Kalau ngerti kekuatan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dahsyat sekali Bapak Ibu. Itu bisa ngirim energi ke tangan kita, dan energi ini bisa menselaraskan dipol-dipol magnet yang acak di sini menjadi selaras. Ketika dibuat tidur, mimpinya pasti ketemu orang baik, bukan dikenjar anjing gelo. Saya tahu wajah-wajah di sini yang tidurnya suka ketemu kuntilanak, gampang lihatnya, gampang. Nah, kalau tidurnya tidak bagus, kualitas hidupnya juga nggak akan bagus. Akhirnya tidurnya berjam-jam, panjang, tetapi tidak bermutu. Jadi perlu belajar Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu sudah keren, banyak ngasih tahu. Cuman ajaran beliau yang inti itu banyak yang tidak tahu. Tidur aja banyak yang tidak tahu caranya. Cuman bismika Allahumma ya bismika amut. Makanya kalau tidur itu dalam keadaan penuh cinta, penuh syukur, memancarkan frekuensi negatif, itu menjadi titik awal kesadaran. Itu seperti portal. Kesadaran terakhir saat kita tidur akan menjadi kesadaran awal saat kita bangun. Bilang pada alam bawah sadar, izinkan saya untuk bangun jam 2 malam nanti dalam keadaan tenang dan damai. Lihat saya Bapak Ibu, tidak usah pakai alarm, karena alarm itu sangat berbahaya. Begitu alarm bunyi,
Bapak Ibu akan lompat dari gelombang delta langsung ke gelombang beta. Harusnya dari delta itu masuk ke theta. Ini urutannya, lihat, delta, theta, alpha, beta, ya. Delta itu tidur, theta itu setengah bangun, ya. Nah, beta, alpha, ya, kemudian beta. Nah, ketika kita bangun tidur, perhatikan saya, pakai alarm yang bunyi di HP, kaget. Ketika kaget, masuk ke alam kewaspadaan, berarti masuk gelombang otaknya ke beta. Harusnya urutannya theta dulu, baru alpha, baru beta. Makanya ketika bangun tidur, jangan buru-buru melangkah, nikmati dulu. Alhamdulillah sudah bangun, tarik napas pelan-pelan, jika perlu olah napas dulu. Saya ajarkan sedikit aja, ya. Bangun tidur yang lembut, tarik napas yang dalam, baca aja Al-Fatihah yang gampang, buang napas pelan-pelan, cukup 2-3 kali aja sampai kalian merasakan napasnya lega, sehingga otak kita sudah siap untuk memandu. Turun dari tempat tidur dalam keadaan lembut, jangan buru-buru menghidupkan lampu. Karena ketika lampu dihidupkan langsung masuk ke gelombang beta. Kenapa? Karena begitu lampu terang, melatonin di otak kita langsung drastis berkurang. Kita masuk ke alam terjaga. Coba bangun aja, kalian nggak tahu ilmunya, bangun kerubuk langsung ningali HP, wih ternyata cicilan. Bayangkan bangun jam 2, jam 3, dalam keadaan semesta merespon semua yang kita pancarkan, kemudian kita memancarkan gelombang yang negatif, itu yang dipantulkan semesta. Pantesan tahajud rajin, doa rajin, hutang tambah gede. Karena saat tahajud yang dipancarkan itu niat tahajud pun karena ingin lunas hutang. Semua orang yang tahajud karena digerakkan oleh masalah, bukan digerakkan oleh Allah, oleh kesadaran, oleh kehadiran. Saya jamin, like attracts like. Ketika kalian tahajud, memperbanyak permintaan, dan permintaan yang didorong rasa kekurangan. Alam semesta tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa kamu, bahasa manusia. Alam semesta hanya mengerti bahasa getaran, bahasa energi. Itu ditangkap oleh semesta. Kamu sedang memancarkan kekurangan, maka semesta akan memantulkan kekurangan itu. Kenapa? Ruang kosong ini adalah cermin yang sangat hebat dan jujur untuk memantulkan semua gelombang yang kita pancarkan. Bayangkan, bangunnya sudah bagus, jam 2, jam 3, tetapi begitu bangun resah, marah-marah, bahkan berantem di jam itu, konflik di jam itu. Harusnya di jam itu, saat dimana kita memancarkan frekuensi syukur, cinta, dan kedamaian. Tidak usah minta apa-apa, maka semua yang mendamaikan, semua yang kamu dambakan, yang menenangkan akan datang dengan sendirinya, nyaris tanpa upaya. Udah masuk judul ini? Udah masuk ya? Pelan-pelan ya. Nah, perhatikan saya. Jadi lampu itu ya, itu kan ketika masuk ke mata, maka pineal gland kita langsung secara drastis mengurangi melatonin. Melatonin itu yang menjaga ya, supaya kita tetap di gelombang theta. Dari delta itu masuknya theta dulu, baru alpha, baru beta. Ini lompat ke beta, langsung bising, ketakutan, kecemasan, kesedihan, masa lalu, semua datang. Itu yang kamu pancarkan di jam itu. Dan kalau di jam itu yang dipancarkan adalah energi yang semacam itu, langsung direspon oleh semesta, kontan itu. Bahaya kalau tidak tahu ilmunya. Makanya ya, saya bukan anti tahajud ya. Saya akan jelaskan kenapa ada sholat tahajud sebentar lagi. Karena di Quran tidak ada sholat tahajud, yang ada tahajud. Gak pakai sholat kok. Fatahajjad bihi nafilatan. Gak pakai sholat. Tahajud. Mau saya jelaskan?
Oke, pelan-pelan dulu, pelan-pelan dulu. Ini baru ngajarin bangun tidur dan mau tidur. Kebangetan kalian itu. Tidur belum bisa, bangun tidur belum bisa, betul nggak? Udah, begitu bangun tidur masuk ke gelombang beta, langsung buka HP, udah notifikasi sudah banyak, belum lagi berita-berita yang tidak enak, belum lagi ya terbiasa punya langganan TikTok, YouTube, ya mohon maaf ya, yang energinya menyebarkan kebencian. Waduh, itu kontan Bapak Ibu, tanpa diminta dipancarkan gelombangnya pada semesta dan langsung dipantulkan. Hati-hati jam 3, energi semesta sedang berada di titik di mana langit sedang terbuka, itu bisa menembus. Oke, langit yang dimaksud langit rohani, bukan langit yang itu terbuka kumaha geningan. Kalian mah suka begitu, ntar nanya lagi sama saya jam 3 keluar, ayah langit nggak ada katanya, nggak bolong. Udah bolong langit. Oke, perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi kalau digambarkan gelombangnya nih, lihat gelombangnya nih, gelombang delta, lihat tuh, lembut kan ya, panjang gelombangnya panjang, frekuensinya rendah tapi lembut. Kalau gelombang theta ya, lihat, kalau delta itu dari 0,1 sampai 3 Hz. Hertz itu satuan untuk frekuensi, bahasa lainnya seperdetik, sepermenit, seperjam, itu Hertz. Hertz itu seperdetik ya. Nah gelombang theta 4 sampai 7 Hz. Nah gelombang alpha itu 8 sampai 15 Hz. Beta udah 16 sampai 30, apalagi gamma 31 sampai 100 Hz. Lihat Bapak Ibu, kebisingannya, lihat di situ gambarnya. Nah itu menceritakan panjang gelombang dan frekuensi. Makin ke atas frekuensinya makin kuat. Bayangkan bangun tidur langsung bisik, masuk ke gelombang beta. Wah, udah tambah lagi ya, cekcok lagi di jam-jam segitu. Waduh Bapak Ibu, hati-hati. Nah saya ingin jelaskan bahwa ternyata tubuh kita ini isinya dua, listrik dan kimia. Jadi ketika otak kita itu berada di kesadaran mana, di pikiran mana, di emosi mana, bukan hanya gelombang yang dipancarkan, tetapi dia juga menghasilkan hormon. Nah bayangkan Bapak Ibu, beta, hormon yang dihasilkan namanya kortisol atau norepinefrin. Ini hormon buat apa? Cemas, khawatir, takut, depresi. Jadi bayangkan bangun tidur jam 3, jam 3-nya udah oke, tetapi dalam keadaan cemas, khawatir, takut, ini frekuensi ini kemudian jadi gelombang, dipancarkan ke ruang kosong, dipantulkan saat itu juga kontan, itu akan menjadi kenyataan. Nih Bapak Ibu, jujur ya, saya yakin Bapak Ibu pernah tahajud, pernah minta seabrek kan? Iya kan? Tambah banyak gak masalahnya? Jujur, tambah banyak gak masalahnya? Sekarang saya jelaskan di sini. Saya jelaskan. Bukan berarti saya melarang tahajud. Tahajud itu keren Bapak Ibu. Saya juga melakukannya. Tapi nanti sebentar lagi saya jelaskan cara melakukannya. Oke, sampai sini ngerti ya? Nah, gelombang beta menghasilkan hormon kortisol. Kortisol itu hormon yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Bisa menimbulkan pegal-pegal, badan jadi kaku, ya. Ini, nah, ujungnya apa? Ujungnya kalau tubuh ini nggak kuat, tubuh ini tidak bisa menampung lagi energi itu, sakit Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu mengerti ini saya bicara secara sains. Nah gelombang alfa yang dihasilkan apa? Ya serotonin, endorfin. Serotonin dan endorfin itu zat-zat yang membawa kebahagiaan, imunitas, makanya gampang sakit. Makanya alfa itu kondisi apa tadi? Relax, ya, relax. Nah, kalau theta, nah, theta ini ya kondisinya sangat khusyuk. Nah, inilah pentingnya kenapa kita disuruh sholat tahajud yang beragama Islam. Yang beragama lain
Saya juga pernah berada di tradisi mereka. Di jam itu mereka ada yang meditasi, ada yang melakukan ritual-ritual tertentu sesuai dengan agamanya. Di Islam, karena dipercaya sholat itu punya kekuatan yang luar biasa, meditasi yang paling agung, makanya muncullah sholat tahajud. Padahal di Quran cuma ada tahajud saja. Itu munculnya sholat tahajud yang diajarkan Rasulullah SAW. Hebat. Kenapa? Bagi orang Islam, sholat itu bisa membawa ketenangan. Lagi sholat, habis sholat mente. Ya karena nggak tahu ilmunya sholatnya nggak mengingat Allah, sholatnya mengingat masalah. Bapak Ibu ketika sedang sholat tahajud, di sini sudah banyak permintaan, banyak masalah, itu jadi frekuensi yang dipancarkan. Harusnya sholat tahajud itu sholat untuk kehadiran, sholat untuk merasakan sang kehadiran, sang keberadaan, menyatu merasakan kehadirannya. Harusnya itu yang menimbulkan rasa berkelimpahan. Stop minta-minta. Nah, di gelombang theta, Bapak Ibu perhatikan, melatonin, ya, kemudian arginin, ya, vasopresin, itu zat-zat yang membuat tubuh menjadi sangat rileks. Nah, itu yang paling penting di gelombang theta. Kalau saya cerita hormon-hormon ini semuanya saya jelaskan satu persatu, gak cukup, tidak akan bisa menjawab judul yang mau saya sampaikan. Tetapi sekarang paham ya, otak kita bukan sekedar memancarkan gelombang, tetapi juga menghasilkan hormon-hormon. Hormon mana yang dihasilkan? Tergantung tingkat kesadaran, pikiran, dan tingkat emosi. Kebayang nggak Bapak Ibu yang kesadarannya rendah, pikirannya amburadul, emosinya gampang terpacu, egonya besar, kira-kira hormonnya apa ya? Apa ya? Kortisol. Betul nggak? Makanya penyakitnya tuh asam urat. Kebayang itu, makanya gampang. Saya mah nggak usah pakai cek darah, langsung tahu. Ya tahu, dari cara duduk aja udah kelihatan hormonnya apa. Coba duduknya lenyong, lenyong. Ada masalah itu dengan pondasi pantatnya, betul nggak? Iya. Ini maaf ya, yang impoten aja kelihatan dari sini. Yang impoten kelihatan dari sini loh. Dia memancarkan hormon apa? Kelihatan Bapak Ibu. Aura bisa dibaca. Aura itu energi yang dipancarkan. Itu akumulasi dari energi di dalam. Ini aura bisa dibaca nih. Ada warna semua, saya bisa lihat. Serem kalian itu. Pikarunyahan. Oh ya, lihat saya dulu. Nah, kita masuk dulu pakai Quran biar ngerti. Tadi sayanya udah oke ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu udah ngerti sekarang. Oh, ternyata tubuh ini memancarkan gelombang, menghasilkan hormon, betul nggak? Tergantung tingkat kesadaran, pikiran, dan kualitas emosi. Kebayang ya? Kebayangkan? Yang kesadarannya rendah, pikirannya buruk, banyak buruk sangka pada orang, suka menilai, membandingkan, emosinya gampang terpacu, lukanya banyak. Makanya kalau ingin membebaskan luka, Bapak Ibu, nanti saya akan buka khusus untuk detox. Ya, saya sudah siapkan gedung di sana di Jelekong. Bapak Ibu, mau ngaji setinggi apapun, kalau wadahnya kotor, disimpan di wadah kotor, nanti akan teracuni. Makanya harus dibersihkan itu. Nanti saya akan buka khusus untuk detox. Pokoknya yang kayak gitu nanti di sana. Jangan di sini. Perlu ruang yang khusus buat itu. Saya belajar dari leluhur-leluhur saya di Parahyangan ini luar biasa, Bapak Ibu. Cara menyembuhkan luka-luka di dalam itu.
Mohon maaf, berbeda dengan yang diajarkan oleh para psikolog. Hati-hati Bapak Ibu, kan ada pelajaran kalau kamu katanya sakit hati, nulis aja. Duh, eta sakit hati ditulis makin kuat atuh, makin nyeri. Betul nggak? Cuman karena kita nggak tahu ilmunya, ikut aja. Kalau sama sakit hati, kehel kacaroge, kacaroge, ka istri maksudnya, tulis. Tamah kehel, karena dikasih identitas. Itu makin jelas dalam bawah sadar. Dengan ditulis berulang-ulang makin jelas dalam bawah sadar. Makanya hati-hati. Banyak yang ngasih pelajaran tapi nggak tanggung jawab. Padahal itu adalah program, itu mesin yang akan mengendalikan nasib kita. Makanya Bapak Ibu kalau ingin benar-benar bersih, nanti saya akan buka pelatihan khusus untuk itu. Mau? Ini pelatihan karena begitu besar cinta kasih saya.